Selamat datang di channel Agus Pratondo, tempat kita menjelajahi dunia teknologi informasi yang dinamis. Di sini, kita akan membahas berbagai topik menarik seputar smartphone, aplikasi, dan perkembangan teknologi terkini. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini agar Anda tidak ketinggalan update menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah kalian membayangkan sebuah komputer dengan kekuatan luar biasa, jauh melampaui apa yang kita gunakan sehari-hari? Sebuah komputer yang tidak hanya menghitung, tapi juga mampu memecahkan misteri alam semesta? Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menakjubkan dari komputer kuantum. Dan yang lebih istimewa, kita akan menggali bagaimana teknologi revolusioner ini berpotensi membawa manfaat besar bagi teman-teman kita yang difabel penglihatan. Mungkin istilah komputer kuantum terdengar rumit. Jangan khawatir, mari kita bedah bersama dengan cara yang sederhana. Bayangkan komputer yang kita gunakan sekarang, seperti laptop atau smartphone. Mereka bekerja menggunakan bit. Sebuah bit itu seperti saklar lampu, hanya bisa dalam dua kondisi. Menyala direpresentasikan sebagai angka 1 atau mati direpresentasikan sebagai angka 0. Sederhana bukan? Nah, komputer kuantum berbeda. Ia menggunakan sesuatu yang disebut qubit. Qubit ini ajaib. Bayangkan sebuah koin yang sedang berputar di udara. Sebelum jatuh, koin itu bukanlah kepala atau ekor saja, melainkan keduanya secara bersamaan. Begitulah qubit. Ia bisa menjadi 0, bisa menjadi 1, atau keduanya sekaligus dalam sebuah fenomena yang disebut superposisi. Tidak hanya itu, qubit juga memiliki kemampuan luar biasa lainnya yang disebut keterkaitan kuantum atau quantum entanglement. Bayangkan kita punya dua koin qubit yang saling terkait. Jika kita mengetahui kondisi satu koin, misalnya setelah jatuh menunjukkan kepala, kita secara instan tahu kondisi koin pasangannya, meskipun terpisah jarak yang sangat jauh. Ajaib, bukan? Dengan kemampuan superposisi dan keterkaitan ini, komputer kuantum bisa memproses informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar dan dengan cara yang jauh lebih kompleks dibandingkan komputer klasik. Jika komputer klasik mencoba berbagai kemungkinan satu persatu, komputer kuantum bisa menjelajahi semua kemungkinan itu secara serentak. Ini seperti memiliki jutaan jalan yang bisa dilalui secara bersamaan untuk mencapai tujuan. Jadi bagaimana komputer kuantum ini berpikir? Alih-alih menggunakan transistor silikon seperti komputer biasa, komputer kuantum menggunakan atom, ion, foton, atau elektron sebagai qubitnya. Mereka dikendalikan dalam kondisi yang sangat dingin dan terisolasi untuk menjaga sifat kuantumnya yang rapuh. Para ilmuwan kemudian memanipulasi qubit-qubit ini menggunakan laser atau gelombang mikro untuk melakukan perhitungan. Karena kemampuannya menjelajahi banyak kemungkinan sekaligus, komputer kuantum sangat hebat dalam memecahkan masalah-masalah tertentu yang terlalu rumit untuk komputer klasik. Misalnya, menemukan obat baru, merancang material super canggih, atau memecahkan kode enkripsi yang sangat kuat. Manfaat komputer kuantum ini sangat luas. Coba kita bayangkan, di bidang kedokteran, komputer kuantum bisa membantu kita memahami penyakit lebih dalam dan merancang obat-obatan yang jauh lebih efektif dan personal. Bayangkan obat yang dirancang khusus untuk DNA kita. Dalam ilmu material, kita bisa menciptakan material baru dengan sifat luar biasa, misalnya superkonduktor yang lebih efisien, baterai yang lebih tahan lama, atau katalis yang lebih baik untuk energi bersih. Untuk kecerdasan buatan AI bisa menjadi jauh lebih pintar dan cepat belajar, membantu kita menyelesaikan masalah kompleks di berbagai bidang. Di dunia keuangan, komputer kuantum bisa digunakan untuk membuat model prediksi pasar yang lebih akurat dan mengoptimalkan strategi investasi. Dalam keamanan cyber, meskipun komputer kuantum bisa memecahkan enkripsi saat ini, ia juga bisa membantu kita menciptakan metode enkripsi baru yang anti-kuantum, sehingga data kita tetap aman di masa depan. Nah, sekarang bagian yang paling menarik untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman difabel penglihatan. Bagaimana komputer kuantum bisa membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari? Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, potensi komputer kuantum sangatlah besar. Mari kita berandai-andai dan berharap. Pertama, pengembangan sensor yang lebih canggih. Komputer kuantum dapat memproses data dari sensor dengan cara yang jauh lebih canggih.
bayangkan kacamata pintar atau perangkat bantu lainnya yang ditenagai oleh kecerdasan kuantum. Perangkat ini mungkin bisa menganalisis lingkungan sekitar secara real-time dengan detail luar biasa. Tidak hanya mendeteksi objek di depan, tapi juga mengenali tekstur, jarak dengan presisi tinggi, bahkan mungkin memprediksi pergerakan objek di sekitar. Ini bisa memberikan penglihatan buatan yang jauh lebih kaya dan intuitif. Selain itu, bisa menerjemahkan informasi visual kompleks menjadi output non-visual yang lebih kaya. Misalnya, bukan hanya ada orang di depan, tapi ada seorang wanita tersenyum, mengenakan baju merah sedang berjalan ke arahmu dari jarak 5 meter. Informasi ini bisa disampaikan melalui audio spasial yang canggih atau antarmuka sentuh, haptic feedback yang sangat detail. Kedua, peningkatan teknologi pengenalan pola dan pemrosesan bahasa alami. Komputer kuantum bisa merevolusi cara mesin memahami dan berinteraksi dengan kita. Bayangkan asisten virtual yang benar-benar memahami konteks percakapan, nuansa emosi dalam suara, dan bisa memberikan respons yang jauh lebih alami dan membantu. Juga, pembaca layar, screen reader yang jauh lebih cerdas. Mungkin bisa memahami tata letak halaman web atau dokumen yang kompleks secara instan dan menyajikannya dalam format audio yang paling logis dan mudah dinavigasi, bahkan untuk konten visual yang rumit seperti grafik atau diagram. Ketiga, penemuan material baru untuk perangkat bantu yang lebih baik. Seperti yang kita bahas tadi, komputer kuantum bisa membantu menemukan material baru. Ini bisa berarti perangkat bantu yang lebih ringan, lebih kuat, lebih fleksibel, atau bahkan memiliki kemampuan sensorik baru. Bayangkan tongkat pintar yang terbuat dari material super ringan, namun bisa memberikan feedback getaran yang sangat detail tentang permukaan jalan. Keempat, terobosan dalam ilmu saraf dan antarmuka otak komputer. Komputer kuantum berpotensi mempercepat penelitian tentang otak manusia. Ini bisa membuka jalan untuk antarmuka otak komputer yang lebih canggih, yang suatu saat nanti mungkin bisa menerjemahkan sinyal otak menjadi persepsi visual buatan, atau sebaliknya, langsung mengirimkan informasi ke otak dengan cara yang aman dan efektif. Ini memang masih sangat futuristik, tapi komputer kuantum bisa menjadi kuncinya. Tentu saja ini adalah visi jangka panjang. Pengembangan komputer kuantum masih menghadapi banyak tantangan. Namun, potensinya untuk memberdayakan teman-teman difabel penglihatan sangatlah nyata dan patut kita nantikan. Teknologi ini bukan hanya tentang kecepatan komputasi, tapi tentang membuka pintu menuju kualitas hidup yang lebih baik dan inklusif bagi semua. Jadi sahabat semua, komputer kuantum adalah sebuah lompatan besar dalam teknologi. Dari bit klasik ke qubit yang ajaib, kemampuannya memecahkan masalah kompleks membuka berbagai kemungkinan baru di banyak bidang. Dan yang terpenting, ia membawa harapan baru untuk pengembangan teknologi asistif yang lebih canggih dan intuitif bagi teman-teman kita yang difabel penglihatan. Perjalanan menuju pemanfaatan penuh komputer kuantum memang masih panjang. Tapi dengan setiap penemuan baru, kita semakin dekat dengan masa depan di mana teknologi benar-benar melayani semua orang, tanpa terkecuali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka. Dan tentu saja subscribe channel Agus Pratondo biar nggak ketinggalan video terbaru. Kalau ada pertanyaan atau saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat!